Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil mutasili ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Qol wa an Abi Yahya wakil Abi Muhammadin Sahl bin Abi Hasmata. Hadis keberapa? 351. Bi fathil ha'i al muhmalati wa iskanis ta'i al musallasati al ansori radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Yahya dikatakan Abi Muhammad Sahal ibni Abi Hasmah dengan fathah ha yang tidak ada titiknya dan mensukunkan ta yang bertitik tiga, Al-Ansori, semoga Allah meridhoinya. Qala telah berkata, intolaqo, berangkat Abdullah ibnu Sahlin wa Muhayyasatu ibnu Mas'udin ila Khaybarin wa hiya yauma idzin sulhun. Ya. Telah berangkat Abdullah ibnu Sahal wa Muhaysah ibnu Mas'ud ke Khaybar dan ketika itu terjadi perdamaian. Ya. Ke Khaybar dan terjadi perdamaian. Fatafaraqo, kemudian berpisahlah keduanya. Fa'ata, maka kemudian datang Muhaysatu ila Abdullah ibn Sahlin, ke Abdullah ibn Sahal, wa huwa yatasahhatu fi damihi qatilan fadafanihu. Padafanahu nih, ini di sini pada. Kemudian Muhaysah datang ke Abdullah ibn Sahal dan dia itu Abdullah itu berlumuran darah, ya, kotilan dan terbunuh dalam kondisi berlumuran darah, ya. Kemudian Muhaysah menguburkannya, ya. Summa qadimal Madinah, kemudian Muhaysah datang ke kota Madinah. Fantolako, maka berangkatlah Abdurrahman ibn Sahal wa Muhaysah dan Muhaysah wa Husainah ibnu Mas'udin dan Husainah ibnu Mas'ud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazahaba Abdurrahman, maka pergilah Abdurrahman, bercakap-cakap. Faqala, maka Nabi bersabda, kabir, yang paling tua, wa huwa ahdatsul qaumi, dan Abdurrahman itu adalah yang paling muda, ahdas, paling baru, ya, maksudnya paling baru, paling muda di antara tiga orang tadi, al-qaum ini, ya. Fasakata, kemudian Abdurrahman tadi jadi diam. Fatakalama, maka keduanya tadi, yang Abdurrahman dan Muhaysah itu, yang berbicara. Faqala, maka kemudian Nabi bersabda, atahlifuna, apakah kalian akan bersumpah, watastahikuna qatilakum, dan menuntut hak orang yang telah dibunuh di antara kalian. Wa zakaro tamamal hadis, dan perawi meriwayatkan hadis secara lengkap. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabir, maknanya yatakalamul akbaru, berbicaralah orang yang paling
tua gitu. Kita lanjutkan. Hadis selanjutnya hadis 352 wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau yajma'u mengumpulkan bainar rajulaini, dua orang laki-laki, min qatla Uhudin yang terbunuh ketika perang Uhud, yakni fil qabri, yaitu mengumpulkannya dalam satu kuburan ya. Sumayakulu, kemudian Nabi bersabda, ayyuhuma akbaru akhzan lil Qur'ani, di mana antara keduanya yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Fa iza usyira ila ahadima, ketika ditunjukkan kepada keduanya itu, faqaddamahu fil lahdi, maka Nabi memasukkannya ke liang lahat yang pertama ya. Jadi yang paling banyak hafalannya dimasukkan duluan ke liang lahat. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Kita baca lagi hadis yang ke-353. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, aroni fil manami, aku bermimpi ya. Kalau ro'a fil manam artinya bermimpi, aku melihat dalam tidurku, maksudnya bermimpi. Atasawaku, aku bersiwak. Faja'ani rojulani, maka datang kepadaku dua orang laki-laki. Ahaduma akbaru minal akhor, satu diantaranya adalah yang paling tua dari yang lain. Panawaltus siwaka al asgharu, maka aku berikan siwak itu kepada yang paling kecil, yang paling muda. Fakilali kabir, maka dikatakan kepadaku, dahulukan yang paling tua. Pada faktuhu ilal akbari min huma, maka kemudian aku berikan kepada yang paling tua di antara keduanya. Wahu Muslim musnadan ya. Wa rawahul Bukhari ta'liqon, telah meriwayatkan hadis ini Imam Muslim secara musnad, dan telah meriwayatkan Imam Bukhari secara ta'liq. Apa makna keduanya nanti akan dibahas dalam ilmu hadis ya, tentang ta'liqon dan musnadan ya. Kemudian hadis 354, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abi Musa, semoga Allah meridainya. Qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya yang termasuk dari mengagungkan Allah Ta'ala itu adalah ikrama lisyaibatil muslimi, yaitu menghormati orang tua muslim ya, memuliakan orang tua yang sesepuh kaum muslim ya. Wa hamil Qur'ani ghairal ghali fihi wal jafi anhu, dan orang yang menghafal Quran ya, penghafal Quran yang tidak berlebih-lebihan dalam masalah agama dan tidak lalai dalam masalah agama ya. Wa ikrama zisultanil muqsiti, dan menghormati memuliakan pemimpin yang adil. Hadisun hasanun rawahu Abu Dawud ya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Daud ya. Kemudian selanjutnya hadis 355, wa an Amr bin Syu'aibin an abihi an jadihi radhiyallahu anhu, dari Amr ibn Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukanlah golongan kami, man lam yarham shaghirana, orang yang tidak menyayangi
orang yang lebih muda dari kami, wa ya'rif syarafa kabirona, dan tidak menghormati orang yang tua di antara kami. Hadisun sahihur rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Wa qala at-Tirmizi, dan berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Ya, saya kira itu saja beberapa hadis. Masih lanjutan bab tentang menghormati ulama dan orang tua, orang yang lebih tua. Ya. Ya, di sini di hadis 391 itu kejadiannya tentang orang yang mengadu karena ada peristiwa pembunuhan ya. Ya, ini peristiwa pembunuhan, bukan yang terbunuh ini bukan terbunuh ketika perang Khoibar ya. Karena kalau dalam hukum perang maka tidak ada penuntutan kan gitu. Itu udah resiko terbunuh atau dibunuh. Membunuh atau dibunuh, ya, mati atau hidup. Nah, tapi ini kasusnya adalah terjadi setelah perang Khoibar, di mana di sini diceritakan ada sahabat yang terbunuh. Nah, kemudian bukan, ini mah tidak dikubur bersama. Di antara para sahabat itu datang kepada Rasulullah mengadukan perihal itu. Nah, di antara sahabat itu ada anak yang lebih muda ngomong duluan gitu. Melihat kondisi kayak begitu, ya Nabi bilang, siapa yang paling tua nih? Dia yang ngomong gitu. Ini artinya adab ketika kita ada dalam rombongan gitu, dahulukan yang tua dulu untuk ngomong, itu adab ya. Kecuali kemudian yang tua, ayo dah silakan, ente aja dah, aneh mah lagi sakit gigi. Nah, sama kalau ngomong suka au, itu beda. Tapi yang jelas kita udah persilahkan dulu kepada yang tua. Dan juga kalau lagi ngumpul-ngumpul sama orang tua, ngobrol sama orang tua, jangan berebut tua, jangan berebut omongan gitu. Kemudian kejadian kedua ini adalah tentang Nabi Muhammad SAW memakamkan syahid, dua orang yang syahid, bukan dua orang yang syahid ya, para syuhada di perang Uhud ya. Jadi fikihnya berarti boleh menguburkan beberapa orang dalam satu liang lahat ya. Ini secara fikihnya ya, karena di sini Nabi itu mengumpulkan satu liang lahat, kumpulkan dua. Ini kayak sekarang dulu tempo hari dalam kasus COVID itu karena kuburan massal ya. Ya, artinya itu secara fikih dibolehkan. Ya, ini ya, jadi secara fikih menguburkan satu liang lahat itu boleh, ditumpuk ya, ditumpuk begitu. Bukan melebar kan? Ini sepertinya enggak, ditumpuk, jadi tumpuk. Bisa jadi itu, karena kan kalaupun dilebarnya kan turun duluan yang tadi. Oh iya. Iya. Bukan ditumpuk ya, satu liang lahat. Ya, melebar satu. Menurunkan yang pertama itu kan begitu ya. Bukan berarti ditumpuk, bukan ya? Bukan dijejer ya. Bisa jadi ya, ini bisa jadi kita maknai gitu dijejer gitu. Satu liang. Tapi ya logikanya dijejer. Iya. Tapi dengan pengertian juga kalau bisa ditumpuk, ditumpuk. Nah, artinya ada jenazah di bawah, kemudian di atas ada gimana? Iya, dia ada jenazah di bawah, kemudian di atas, itu juga dibolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, kemudian ya di sini bukan masalah tuanya, tapi di sini masalah alimnya.
ya yang hadis ini ya, bahwa orang yang paling banyak hafalannya berarti dia itu lebih alim, maka didahulukan penguburannya. Selanjutnya ya ini masalah sama juga, kali ini masalah yang hadis 353 ini masalah yang tua lagi dalam hal mendahulukan siwak gitu. Siwak itu apa? Siwak itu kalau dimaknai secara ininya adalah kegiatan menggosok mulut atau gigi dengan enggak, ini bukan dalam makna yang umumnya, dalam malah makna khususnya dengan menggunakan kayu arok ya, kayu arok. Nah ini kasusnya tentu kayunya khusus kayu arok ya, bukan bersiwak dalam pengertian sikat gigi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini, bahwa menghormati orang yang tua atau sesepuh di kalangan kaum muslimin itu adalah bagian dari mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sini disebutkan di antara mengagungkan kegiatan yang bisa ciri mengagungkan Allah Ta'ala itu adalah satu, menghormati sesepuh kaum muslimin ya, satu. Keduanya, orang yang menghormati orang yang ini apa namanya, hafal Al-Quran, tapi yang dia itu bisa ngebawa ini kan kalau pemakna ghairul ghalifihi wal jafi anhu, ini orang yang tidak berlebihan ya dalam agama, yang berlaku ekstrim gitu ya, dan juga tidak orang yang tidak selebor ya. Kalau bahasanya gampangnya itu al-jafi anhu, selebor kan ada gitu, mungkin orang yang ilmunya banyak, alim gitu, tapi sembrono, selebor gitu. Nah ini yang dihormati itu adalah orang yang alim, hafal Quran, yang nggak bersikap ekstrim dan juga nggak bersikap sembrono, yang bisa menempatkan ya ilmunya ya, mengamalkan ilmunya. Dan selanjutnya juga adalah menghormati, memuliakan pemimpin yang adil. Jadi kalau ada pemimpin yang adil, yang mikirin rakyat, kita harus menghormatinya dan mentaatinya gitu ya. Nurutin aturan ya itu. Dan memang dalam fikih Sunni ya, itu sekalipun ya pemimpin yang zolim lebih baik daripada tidak ada pemimpin ya, itu secara umumnya. Pemimpin yang zolim lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Kenapa? Kalau tidak ada kepemimpinan dalam sebuah masyarakat itu akan lebih kacau lagi. Nah, kalau pemimpin yang zolim, sekalipun dia zolim, tapi tetap ada gitu, ada yang memimpin, yang ngarahin, aturan masih tetap ada gitu kan. Nah kalau umpamanya tidak ada pemimpin, ya terjadi hukum rimba gitu, yang siapa yang kuat ya yang kenyang gitu. Jadi dalam fikih politik Sunni itu begitu, dalam semua, mau apakah itu Ibnu Taimiyah, mau Imam Syafi'i dan semuanya ya, mazhab yang 4 itu mengatakan bahwa pemimpin zalim itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali gitu. Tinggal kita doain dah supaya pemimpin itu jadi soleh kan gitu ya. Kalau umpamanya kemudian kita saat ini dipimpin oleh pemimpin yang nggak soleh, ya kita doain aja dah, itu emang udah nasib kita kan kayak gitu ya. Ya, apalagi kemudian kalau ada pemimpin yang adil, yang soleh, yang adil, itu harus banget kita taati dan mentaati, wajib. Taat seperti ini wajib. Karena apa? Itu bagian dari min ijlalillahi ta'ala gitu ya. Dan yang terakhir adalah hadis bahwa Nabi menyatakan, bukanlah orang golongan kami
ya. Orang yang tidak menyayangi orang anak kecil yang lebih muda dari kami dan tidak menghormati yang lebih tua dari kami. Jadi itu sikapnya, kepada yang lebih muda kita harus sayangi, yang lebih tua harus kita hormati. Pas banget kan begitu. Jangan karena yang tua itu karena tua jadi nyepelein yang lebih muda, kemudian yang muda songong sama yang tua. Ya ledek-ledekan kayak begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu cukup ya. Sudah sangat jelas, tinggal kita praktekkan ya. Ini masalah adab-adab ini emang apa namanya gampang kita bicarakan, tapi prakteknya butuh pembiasaan dan butuh kontrol sosial. Ya kita misalnya ya berbicara tentang sabar ya, tentang sabar. Sabar itu emang enak banget kita omong sabar. Tapi kalau di jalanan, masalah kita ditlaksonin orang, masalah kuping pengang nggak itu. Itulah ya apa namanya penerapan akhlak itu memang butuh butuh kesungguhan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaiman, apa? Dulu. Termasuk kita ini pemimpin juga kan?